Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati adik-adik mahasiswa Universitas Pancabudi yang mengikuti kuliah yang akan saya sampaikan, yaitu manajemen keuangan daerah. Perkuliahan manajemen keuangan daerah akan menggunakan metode self-paced, di mana dengan metode ini akan ada 4 video ajar yang akan saya bagikan ke dalam portal, dan akan ada nanti juga 3 pertemuan melalui Zoom meeting dalam rangka melakukan supervisi atas pelaksanaan perkuliahan yang dilaksanakan secara video ajar. Pembelajaran kali ini kita akan mengambil beberapa materi, khususnya sesuai dengan RPS yang telah disampaikan. Akan ada 16 bab yang akan kita bahas, ya. Dan 16 bab ini nanti akan sama-sama kita lakukan pembelajarannya, baik itu melalui metode video ajar ini ataupun melalui diskusi-diskusi pada waktu kita melakukan Zoom meeting, dan juga bisa dilakukan diskusi melalui grup WhatsApp yang telah sama-sama kita buat. Baik, untuk pertemuan yang akan kita lakukan, lebih kurang tadi saya sampaikan ada 15 atau 16 ya. Kita yang pertama nanti akan melakukan pembahasan terkait dengan pengantar mengenai manajemen keuangan daerah. Di bab kedua kita akan berbicara mengenai siapa saja pengelola keuangan daerah yang melakukan pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah daerah. Pada bab 3 kita akan berbicara mengenai sumber-sumber pendapatan dalam manajemen keuangan daerah. Lalu pada bab 4 kita akan berbicara mengenai proses evaluasi kinerja keuangan daerah, ya tentu melalui analisis-analisis yang dilakukan. Begitu juga nanti ada penggunaan rasio yang biasa digunakan dalam melakukan analisis terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Selanjutnya kita juga akan berbicara mengenai bagaimana pendapatan daerah dilakukan pengelolaan secara baik, dan juga bagaimana juga menghitung estimasi pendapatan dan juga beberapa permasalahan dalam menghitung estimasi pendapatan. Kita juga akan berbicara nanti mengenai pendapatan daerah yang merupakan sumber pendapatan terbesar, yaitu pajak bumi dan bangunan dan bea atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Pada sesi berikut nanti juga kita akan berbicara dengan mengenai manajemen belanja daerah. Ya, kita juga akan berbicara mengenai konsep atau beban belanja, pengeluaran, dan konsep belanja pemerintah. Lalu di beberapa materi di penghujung kita akan berbicara mengenai biaya standar dan anggaran. Lalu juga ada bagaimana kita melakukan penyusunan mengenai analisis standar belanja dan cara menghitungnya, serta juga mengenai manajemen kas. Kita tahu bahwa manajemen kas ini juga merupakan hal yang penting dalam manajemen keuangan daerah. Dan terakhir nanti akan ditutup dengan melakukan manajemen utang dan manajemen investasi yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah. Baik, kita akan mencoba membahas yang pertama mengenai manajemen keuangan daerah. Pengertiannya, kita tahu bahwa pengelolaan keuangan daerah ini mengalami pasang surut. Ya, pada waktu sebelum reformasi keuangan, kita masih menggunakan pengelolaan keuangan daerah yang konvensional, artinya tidak merupakan tata buku atau pembukuan secara double entry. Setelah reformasi keuangan yang dilakukan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, maka Menteri Dalam Negeri melalui regulasinya telah menerbitkan beberapa kali peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai pengelolaan keuangan daerah. Dari regulasi yang diatur oleh Mendagri, kita bisa tahu bahwa pengelolaan keuangan daerah atau manajemen keuangan daerah ini adalah merupakan proses yang atau siklus yang cukup panjang yang dimulai dari perencanaan keuangan daerah,
lalu nanti ada penganggaran keuangan daerah, selanjutnya ada proses penatausahaan dan pelaksanaan, dilanjutkan dengan pertanggungjawaban dan diakhiri dengan pelaporan. Nah, ini siklus atau manajemen keuangan daerah yang biasanya dilakukan oleh suatu pemerintah daerah. Di tahap perencanaan tentu dimulai dari proses yang namanya penyusunan rencana kinerja, atau kalau untuk lingkup pemerintah daerah adalah rencana pembangunan menengah atau rencana pembangunan jangka menengah RPJM di tingkat daerah. Lalu dari RPJM ini tentu dijabarkan dalam bentuk RKPD, ya, disatukan juga dengan jaring asmara atau penjaringan aspirasi masyarakat dari lembaga perwakilan DPRD. Setelah disusun program yang merupakan prioritas dari kepala daerah dan disandingkan juga dengan program-program yang diusulkan oleh DPRD, maka itu diformulasikan dalam penganggaran. Ya, jadi program dan kegiatan yang telah disusun tadi tentu harus dimasukkan angka-angka dan dimasukkan dalam anggaran. Ya, setelah anggaran selesai tentu menjadi APBD. APBD itu nanti dilakukan pembahasan dengan DPRD dan akhirnya ditetapkan menjadi peraturan daerah. Ketika sudah ditetapkan, maka pemerintah daerah akan melaksanakannya. Nah, pelaksanaannya itu akan dilanjutkan atau diikuti dengan penatausahaan. Ya, setelah itu selesai dalam akhir tahun, maka akan dibuatkan pertanggungjawaban dan akhirnya akan disusun laporan keuangan yang nanti akan dilakukan audit oleh lembaga atau badan yang memang sudah ditunjuk. Dalam hal ini adalah Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi proses manajemen keuangan daerah itu proses yang dilakukan mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan. Baik, sekarang kita masuk kepada fungsi daripada manajemen keuangan. Ya, jadi fungsi dari manajemen keuangan daerah itu tentu adalah untuk mengelola keuangan daerah secara tertib, secara efisien, secara efektif dan bertanggung jawab. Jadi dengan manajemen keuangan daerah diharapkan memang pengelolaan keuangan daerah ini bisa dilakukan dengan yang saya sebutkan tadi, tertib, efektif, efisien dan bertanggung jawab. Itu fungsi kenapa manajemen keuangan daerah harus dilakukan. Selanjutnya tujuannya adalah tentu yang pertama untuk mengurangi penyalahgunaan pengelolaan keuangan daerah. Ya, dengan dilakukan manajemen keuangan daerah maka diharapkan penyalahgunaan pengelolaan keuangan daerah ini menjadi lebih berkurang. Dan selanjutnya yang kedua adalah untuk menjamin bahwa pengelolaan keuangan daerah ini mematuhi regulasi-regulasi yang telah ditetapkan. Nah, jadi kalau kita melakukan pengelolaan tentu ada rambu-rambu yang sudah ditetapkan. Saya katakan tadi ada undang-undang, ada peraturan pemerintah, ada peraturan menteri, ada peraturan gubernur, ya, ada surat edaran dan segala macam. Ya, jadi tujuan daripada dilaksanakan manajemen keuangan daerah adalah untuk dipatuhinya peraturan-peraturan ini. Yang ketiga adalah untuk mendistribusikan sumber daya. Ya, artinya sumber daya yang ada di masing-masing daerah ini dilakukan pengelolaan secara baik, nanti didistribusikan, dialokasikan dalam bentuk anggaran-anggaran yang ada di APBD. Yang keempat adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ya, ujungnya adalah itu. Ya, APBD, pengelolaan keuangan, alokasi anggaran, program kegiatan adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Yang kelima, untuk memastikan bahwa laporan keuangan daerah itu telah disusun secara benar dan baik. Ya. Yang keenam adalah memperkuat instansi pengelola keuangan, dalam hal ini adalah Badan Keuangan Daerah. Dan yang ketujuh adalah memastikan bahwa sistem informasi keuangan ini dilaksanakan dengan baik dan benar. Jadi itu 7 tujuan yang bisa kita tetapkan atau kita peroleh dengan melakukan manajemen keuangan daerah yang baik. Baik, selanjutnya kita ingin tahu juga siapa saja yang pejabat-pejabat yang terlibat, yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah. Nah, jadi kalau untuk di pemerintah daerah, tentu penguasa tertinggi pengelola keuangan daerah itu adalah kepala daerah.
Ya. Kalau untuk tingkat provinsi tentu gubernur, untuk tingkat kabupaten tentu bupati, dan untuk tingkat kota adalah wali kota. Jadi kepala daerah lah yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi pengelolaan keuangan daerah. Tapi karena kepala daerah itu adalah jabatan politis, ya tentu dia tidak akan mampu melaksanakan penatausahaan keuangan. Nah, jadi dalam regulasinya atau peraturannya, kekuasaan ini didelegasikan kepada para pejabat di bawahnya. Siapa saja itu? Yang pertama adalah kepada sekretaris daerah. Jadi sekretaris daerah menerima pelimpahan yang pertama sebagai koordinator pengelola keuangan daerah. Jadi sekda itu jabatannya adalah koordinator pengelola keuangan daerah, dan juga dia diberi amanah untuk memimpin, ada tim yang disebut dengan tim anggaran pemerintah daerah atau disingkat biasanya dengan TAPD. Ya, jadi sekda lah yang mengomandoi pengelolaan keuangan daerah di satu pemerintah daerah. Lalu pejabat-pejabat lain yang diberi kewenangan atau dilimpahkan kewenangannya adalah, yang pertama adalah pejabat pengelola keuangan daerah. Siapa itu? Nah, ini adalah bendahara umum daerah. Ya, kalau di pusat ada menteri keuangan, tapi kalau di daerah biasanya penyebutannya adalah dengan nama Badan Pengelola Keuangan Daerah. Ya, jadi BPKD ini adalah pejabat yang ditunjuk untuk menjadi pejabat pengelola keuangan daerah. Lalu pejabat yang diberi kewenangan berikutnya adalah pengguna anggaran. Ya, pengguna anggaran kalau di pemerintah daerah ya kita sama tahu ada yang namanya kepala dinas, kepala badan, kepala unit, kepala kantor. Nah, itulah sebagai pengguna anggaran. Nah, kalau dia dibentuk unit di bawahnya sebagai cabang dinas atau cabang kantor, maka di unit itu ditunjuk yang namanya kuasa pengguna anggaran. Nah, jadi kalau pengguna anggaran di induk, kuasa pengguna anggaran adalah di cabang dinas yang bersangkutan. Lalu ada juga pejabat-pejabat lainnya yang ditunjuk untuk mengelola keuangan. Ya, ada pejabat penatausahaan keuangan, ada pejabat pelaksana teknis kegiatan, dan juga ada bendahara. Ya, masing-masing mempunyai tugas dan wewenang yang dalam modul ini sudah saya sampaikan. Ya, jadi tadi lupa saya sampaikan bahwa modul ini sudah saya upload dalam portal. Silakan nanti adik-adik bisa mengambil file ini, tapi kalaupun tidak dapat, nanti dalam grup WhatsApp ini akan saya kirimkan. Baik, itu untuk yang pertama, kita mengenal pengertian, kita mengenal fungsi, tujuan, dan juga para pejabat yang terkait. Ya. Baik, selanjutnya kita akan coba membahas kira-kira dalam manajemen keuangan daerah ini sumber-sumber pendapatan apa saja yang bisa dikelola. Ya, kita tahu bahwa daerah kan mempunyai kewenangan untuk mengelola anggaran atau keuangannya secara mandiri. Tapi dalam pengelolaan keuangan ini, ya khususnya untuk pendapatan, ya paling tidak ada 3 kelompok besar pendapatan yang bisa dikelola oleh pemerintah daerah. Yang pertama adalah pendapatan asli daerah. Ya, jadi kalau pendapatan asli daerah itu terdiri dari ya pendapatan pajak daerah, ada pendapatan retribusi daerah, ya, dan juga ada yang dikatakan dengan lain-lain pendapatan asli daerah lainnya. Ya. Dan juga ada pendapatan daerah itu diperoleh melalui dana perimbangan atau orang menyebut juga dengan pendapatan transfer. Jadi pendapatan transfer ini adalah pendapatan yang diterima dari pemerintah pusat. Ya, jadi kalau tadi pendapatan asli daerah atau pendapatan pajak dan retribusi itu adalah dikelola atau dihasilkan dari daerah itu sendiri. Tapi kalau namanya dana perimbangan, dana transfer, ini adalah dana yang diperoleh dari pemerintah pusat, ya, untuk menjaga keseimbangan keuangan antar daerah. Ya, jadi kan ada daerah yang miskin, ada daerah yang kaya, ya. Maka daerah yang kaya itu nanti akan memberikan sumbangan kepada daerah-daerah yang pendapatannya mungkin tidak terlalu baik, ya. Itulah dengan melalui dana perimbangan. Dan untuk komponen yang ketiga adalah lain-lain pendapatan daerah yang sah, ya.
Ini dalam modul sudah saya jelaskan ini apa saja komponen-komponennya. Selanjutnya dalam pengelolaan keuangan daerah ini juga kita bisa lakukan evaluasi atas kinerja keuangan daerah. Ya, bagaimana asetnya bekerja, bagaimana pendapatannya bekerja, bagaimana belanjanya, itu nanti bisa dilakukan analisis. Ada beberapa metode analisis yang sering digunakan ya dalam menilai kinerja keuangan daerah ya, tentu berdasarkan laporan keuangan yang dihasilkan. Beberapa analisis yang dikenal adalah yang pertama adalah analisis rasio kemandirian. Jadi rasio kemandirian ini untuk menilai seberapa besar ya dana yang diperoleh sendiri ya untuk membiayai pembangunan atau semua kegiatan. Jadi dengan analisis rasio kemandirian ini kita bisa lihat seberapa mampu daerah ini bisa membiayai pembangunan dari pendapatannya sendiri. Lalu yang kedua adalah ada namanya analisis rasio ketergantungan keuangan daerah. Nah, ini juga sama ya. Jadi kita membandingkan pendapatan transfer tadi, pendapatan dana perimbangan yang diterima ini dibandingkan dengan total penerimaan daerah. Ya, jadi kalau persentasenya besar, berarti ketergantungan daerah ini makin besar. Ya. Sebaliknya, kalau persentasenya kecil, jadi ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana perimbangan ini juga semakin kecil ya. Selanjutnya yang ketiga ada analisis rasio desentralisasi. Ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai belanja daerah. Ya. Ya, ini juga dapat diketahui besaran kemampuan penghimpunan dana yang berasal dari daerah itu sendiri. Ya, tadi intinya mirip dengan yang poin 1. Selanjutnya analisis efisiensi belanja. Jadi kita bisa ukur ya seberapa besar ya perbandingan antara realisasi belanja dengan anggarannya. Ya. Semakin tinggi ya sebenarnya tidak semakin baik ya, karena semakin boros dia. Mestinya sih semakin kecil realisasi semakin bagus, tapi dengan kinerja yang maksimal ya. Jangan nanti capaiannya kecil tapi capaian kinerjanya nggak maksimal ya. Selanjutnya yang kelima adalah ada analisis efektivitas pendapatan. Ya, kita lihat, kita ukur seberapa efektif pendapatan diperoleh oleh setiap pemerintah daerah. Semakin tinggi itu tentu semakin baik, apalagi nilainya bisa di atas 100%. Ya, tentu efektivitas pendapatannya ini menjadi lebih baik. Baik, itu mungkin untuk pertemuan pertama video ajar yang saya berikan. Ya, sekali lagi ini hanya sebagai pengantar. Adik-adik bisa membaca nanti modul yang sudah saya kirim. Ya, mudah-mudahan sih mudah ya, mudah-mudahan mudah. Dan kalau ada pertanyaan nanti di sesi supervisi melalui Zoom atau melalui WhatsApp group yang telah kita bentuk, ini bisa diajukan pertanyaan. Itu saja mungkin pertemuan pada malam hari ini. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.